Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari yang baru telah tiba dan kita bersyukur karena kasih Tuhan kembali nyata. Pagi ini kita membuka hati dan membaca firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 yang menjadi doa sederhana namun penuh makna dari Daud. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sahabat terkasih, indah sekali ya. Di tengah banyak hal yang tidak pasti, Daud tidak meminta jalan yang mudah, tapi jalan yang benar. Dia tidak meminta Tuhan mempercepat proses, tapi meminta menuntunnya agar tidak tersesat. Pagi ini mungkin kita juga sedang ada di titik yang sama. Bertanya dalam hati, Tuhan, harus kemana langkahku berikutnya? Kalau kita merasa seperti itu, renungan ini untuk kita semua. Mari kita duduk sejenak dalam hadirat Tuhan dan belajar berjalan bersamanya satu langkah demi satu langkah. Sahabat terkasih, Mazmur 25 ditulis ketika Daud sedang dalam tekanan besar. Ada kesalahan masa lalu yang menghantuinya. Ada musuh yang mengejar dan ada masa depan yang belum jelas. Namun di tengah semuanya, Daud tidak kehilangan arah, karena ia tahu kemana harus memandang, yaitu ke Tuhan. Kata beritahukanlah dan tunjukkanlah dalam ayat ini menunjukkan kerinduan untuk dibimbing. Daud tidak mau berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa pengetahuan tanpa pimpinan Tuhan bisa menyesatkan, dan pengalaman tanpa hikmat bisa membuat kita jatuh lagi di lubang yang sama. Sahabat terkasih, betapa sering kita berpikir kita tahu jalan yang terbaik, namun akhirnya menyadari bahwa tanpa Tuhan, semua rencana hanya membawa kita berputar di tempat yang sama. Ada seorang pria muda bernama Daniel yang baru lulus kuliah dan sedang mencari arah hidupnya. Ia melamar pekerjaan di banyak tempat, tapi tak satu pun yang berhasil. Hingga suatu hari, dalam kelelahan dan kekecewaan, ia berhenti sejenak di taman. Ia menatap langit dan berdoa, "Tuhan, aku sudah berusaha ke sana kemari, tapi semua pintu tertutup. Apa yang sebenarnya Kau mau?" Dalam keheningan itu, ia merasa Tuhan berbicara lembut di hatinya. "Berhentilah berlari tanpa arah. Dengarkan aku." Sejak saat itu, Daniel mulai menenangkan diri setiap pagi, membuka Alkitab dan menulis setiap ayat yang berbicara kepadanya. Beberapa minggu kemudian, tanpa disangka, ia mendapat panggilan dari sebuah lembaga sosial yang dulu ia bantu secara sukarela. Pekerjaan itu menjadi jalan hidupnya. Bukan karena uang, tapi karena di situ ia menemukan panggilannya. Kadang Tuhan menutup banyak jalan supaya kita berhenti mencari arah sendiri dan mulai mencari Dia. Sahabat terkasih, Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh peta hidup kita, tetapi Ia selalu memberi cahaya cukup untuk satu langkah berikutnya. Ibarat lampu jalan di malam hari, tidak menerangi seluruh jalan, tapi cukup untuk melangkah dengan aman. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, tapi Tuhan tahu. Yang Ia ingin adalah kita belajar mempercayainya hari demi hari. Itu sebabnya Daud berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku." Ia tahu bahwa pengetahuan tanpa karakter bisa menyesatkan.
kita bukan hanya butuh arahan, tapi juga bimbingan rohani. Sahabat terkasih, bayangkan seorang anak kecil belajar berjalan. Ia belum tahu seberapa jauh harus melangkah, tapi ia tahu siapa yang menggandeng tangannya, yaitu ayahnya. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan. Kadang kita terjatuh, tersandung, dan merasa malu atas kegagalan. Tapi Tuhan tidak berkata, "Aku kecewa padamu." Ia justru menunduk, tersenyum, dan berkata, "Ayo bangkit lagi, aku masih di sini." Sahabat terkasih, jangan takut dengan langkah yang salah. Takutlah kalau kita melangkah tanpa Tuhan. Karena selama tangannya memegang tangan kita, setiap langkah, bahkan yang tertatih, tetap berarti. Sahabat terkasih, Daud menutup ayat ini dengan kalimat penuh pengharapan. "Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari." Artinya, Daud tidak menunggu dengan pasif, tapi dengan percaya. Ia menunggu sambil berdoa, menunggu sambil tetap melangkah, menunggu sambil berharap. Menunggu Tuhan bukan membuang waktu, tapi membangun iman. Mungkin kita sedang di fase menunggu jawaban, kejelasan, atau perubahan. Percayalah, penundaan Tuhan bukan penolakan. Kadang ia menunda bukan karena kita tidak siap menerima berkat, tapi karena berkat itu belum siap untuk kita terima. Sahabat terkasih, ada kisah seorang wanita yang setiap pagi menulis satu kalimat di buku catatannya. "Tuhan, tuntun aku hari ini." Ia menulis itu selama bertahun-tahun. Suatu hari, anaknya bertanya, "Ibu, mengapa doanya selalu sama?" Dengan senyum lembut, ibu itu menjawab, "Karena setiap hari aku berjalan di jalan yang berbeda, tapi Tuhan yang menuntunku tetap sama." Begitu juga dengan kita. Hidup berubah setiap hari, tapi Tuhan yang menuntun kita tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, sebelum kita memulai hari, mari kita berdoa bersama seperti Daud. "Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Aku percaya Engkau menyertai setiap langkahku hari ini." Satu langkah bersama Tuhan jauh lebih berarti daripada 1000 langkah tanpa arah. Karena ketika kita melangkah bersama, kita tidak hanya menemukan jalan, tapi juga menemukan damai. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru. Ajarlah kami berjalan dalam jalan-Mu hari ini. Ketika kami ragu, tuntunlah. Ketika kami takut, kuatkanlah. Jadikan setiap langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Dan bagikan supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.